Mau lo apa? Mau gua apa? Mau gue satu. Semua yang ada di cafe ini, kalau kalian mau silakan. Keluarkan HP kalian masing-masing. Kejadian ini akan menjadi kejadian yang sangat viral. Karena saya akan membongkar kebusukan orang yang ada di depan ini. Semuanya perkenalkan. Orang di hadapan saya ini adalah Rizky Valero. Dan orang di sebelahnya bernama Mel, anak dari Bapak Raymond, pemilik kafe ini. Tapi karena Rizky terlalu dibutakan oleh cinta yang bertepuk sebelah tangan, dia terobsesi dengan Mel. Dan Mel gak cinta sama dia. Dia menggunakan cara busuk dan licik untuk menguasai semua harta bapaknya Mel dan memanipulasi semua orang yang ada di sini. Termasuk saya dan sahabat-sahabat saya. Memang, dia adalah orang yang paling rendah, paling licik, paling busuk yang pernah saya kenal. Dan gak cuman licik ya. Kalian dengerin gue, ya. Gak cuman licik, tapi dia pengecut. Ini pengecut. Tahu kenapa? Lihat. Dia sedang bersama dengan wanita. Dasar gak punya malu. San, kamu apa-apaan sih? Mau kemana, Ki? Malu ya? Yang gue bilang tuh semua fakta. Biarin aja. Semua orang di sini tahu gimana busuknya lo sebagai laki-laki. I made you famous, bro. Jangan kesel dong sama gue. Lo harus berterima kasih. Karena gue udah bikin lo sangat terkenal atas kebusukan lo sendiri. Stop! Anak apaan sih? Hey, Mel. Mel. Itu buat lo karena udah mempermalukan gue sama Mel di depan umum. Dan itu karena lo udah fitnah gue di depan sahabat-sahabat gue sendiri. Lo kurang ajar tau gak, Ki? Dan itu karena lo udah ngerebut Mel dari Tristan.
Dan lo maksa Mel buat nikah sama lo. Lo gak usah ikut campur urusan gue. Urusan lo bilang. Mel itu adalah saudaranya Putri. Calon istri gue. Jadi apapun urusan Putri, itu urusan gue juga. Ngerti lo? Kenapa sih lo gak ngurusin masalah lo sendiri? Bukannya pernikahan lo sama Putri udah di ujung kegagalan? Lo denger baik-baik ya, Ki. Gue akan buktiin sama semua orang kalau gue tuh gak seperti yang lo dan Vito tuduhin. Ngerti gak? Itu Pak, yang berantem di kafe ini Pak. Oh iya, berarti kalian. Kalau kalian masih bertengkar, kami akan bawa kalian ke kantor polisi. Sebentar aja, Mel. Mel, tunggu, Mel. Mel, sebentar aja, Mel. Please. 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 Stop. Kamu kenapa sih ngelakuin semua itu? Aku ngelakuin semuanya demi kebaikan kita, Tristan. Demi kebaikan kita berdua. Ini yang terbaik buat kita berdua. Hey. Ini bukan yang terbaik namanya kalau kamu nyiksa diri kamu sendiri. Aku tahu perasaan kamu gimana. Semua orang tahu kamu ngelakuin ini karena terpaksa. I know how you feel, okay? Aku gak bisa ngeliat kamu tersiksa kayak gini. Please, come back to me. Aku tahu kita berdua masih saling cinta. Just come back to me. Kamu salah, Tristan. Kamu salah, aku udah gak cinta sama kamu. The truth is, aku udah benci sama kamu. Aku benci banget sama kamu, Tristan. Aku benci. Kamu udah kacauin semuanya. Kamu jangan bohongin perasaan kamu sendiri, Mel. Please. Mel. 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 Mel! Lagi-lagi video gue sama pangeran viral di sosmed. Lama-lama gue jadi selebgram nih sama dia. Udah lah, Put. Harusnya tuh lo tuh itu beruntung punya pangeran yang peduli, yang pengertian sama lo sebagai pacar. Ya sih, awalnya emang gue selalu merasa beruntung. Apalagi pangeran itu kan selalu memperjuangkan cintanya ke gue. Tapi
Tapi belakangan ini gue ragu, Cit. Ya, gue ragu aja untuk sekarang dia bisa dipercaya atau enggak. Tunggu, maksud lo itu mulai ragu sama pangeran terus percaya kalau pangeran itu ngegelapin dana perusahaan buat kepentingannya dia sendiri gitu? Putri, emangnya apa yang bikin lo sampai kepikiran kayak gitu sama pangeran? Emangnya pangeran bakal setega itu? Sebenarnya ada sih satu kejadian yang buat gue ragu sama dia. Dan gue berpikir mungkin aja dia ngelakuin semua itu. Sayang bentar ya, aku jawab telepon dari Oma dulu. Ya, Halo Oma. Baik Oma. Ini aku sama Putri baru aja sampai kantor WO. Iya Oma, soal pernikahan kita, ya semoga semuanya lancar lah. Sekarang kurang lebih udah 50% persiapannya. Soal biaya nggak apa-apa Oma, nggak usah khawatir kok. Aku bisa handle sendiri. Iya sih Oma, emang kemarin ada masalah internal di kantor. Dan itu akhirnya berimbas sama uang perusahaan, sama uang pribadi aku juga. Tapi Oma tenang aja, masalah itu udah selesai kok. Kita dapat proyek dan proyek itu goal, jadi semua udah aman. Pokoknya kalau ada apa-apa aku akan update Oma ya. sayang. Kamu yakin masalah keuangan di kantor itu udah bisa diatasin? Yakin dong sayang. Kan aku bilang sama kamu, kita baru aja dapat proyek yang goal. Jadi ya semuanya aman. Tapi aku beneran gak enak deh kalau pernikahan kita nanti diadain besar-besaran, tapi sementara kantor kamu lagi ada masalah keuangan. Kalau emang budgetnya pas-pasan, kita rayain ini yang sederhana aja, nggak apa-apa kok. Selain proyek yang ini kan juga ada proyek-proyek yang lain. Tenang pokoknya. Ya udah, pokoknya aku nggak mau kamu pakai uang perusahaan karena itu nggak baik. Kecuali kalau gitu hak kamu, ya udah pakai aja nggak apa-apa. Enggak. Ya maksudnya nggak akan aku pakai lah sayang. Aku juga tahu kok itu bukan hak aku. Ya meskipun sebenarnya sih sebagai CEO dan founder perusahaan itu aku bisa-bisa aja. Tapi aku milih untuk nggak pakai, itu kan bukan hak aku, please deh. Ya udah. Tapi awas ya, kalau sampai kamu beneran pakai, kita nggak usah nikah. Ih, cerewet banget kamu ya. Ya gua ngerti sih Put, kalau kepikiran kayak gitu sama pangeran. Ya tapi kan semuanya kembali lagi ke lo. Kan lo yang lebih kenal pangeran, udah dari lama lagi. Ya jadi baik atau buruknya si pangeran, ya lo yang nentuin sendiri, ya kan? Makasih ya. Gue seneng deh. Di saat-saat kayak gini, Putri itu selalu punya citra yang selalu kasih masukan. Sama dong. Tapi Put, gue minta maaf ya kalau akhir-akhir ini tuh gue selalu ngindarin lo. Soalnya gue malu banget sama lo Put. Malu kenapa? Ya itu, masalah Atta. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ya, itu nggak usah dipikirin lagi. Kita lupain masa lalu, sekarang kita pikirin masa depan aja. Oke? Tapi lo nggak mau selidikin soal Vito? Ya, gue bukan maksud apa-apa sih Put. Tapi gue yakin kok kalau misalnya pangeran itu ya nggak bakalan sembarangan nuduh orang. Apalagi nih ya, Vito itu kan kakak kandung lo. Ya tapi emang menurut lo mungkin ya Vito ngelakuin semua yang dibilang sama pangeran? Ya gue nggak tahu juga sih Put. Cuman kan, ya coba deh lo pikirin. Vito itu kan kakak kandung lo. Jadi nggak mungkin juga kan kalau pangeran itu sembarang nuduh orang. Bener nggak? Ya nggak ada salahnya dong kalau misalnya lo coba selidikin atau cari tahu. Oh iya Put, sorry ya kalau gue nggak banyak bantu lo. Cuman gue sebisa mungkin lah pasti support lo dalam keadaan apapun. Ya, gue juga. Pokoknya gue akan selalu doain semoga masalah lo sama Atta cepat selesai ya. Semoga kalian cepat cari jalan keluarnya sama-sama. Dan yang penting, lo nggak boleh nyerah. Amin. Sip.